Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imron Hidayat. Usia saya 32 tahun. Alhamdulillah saat ini kegiatan saya usaha sablon kaos. Tapi sebelum saya belajar ilmu sablon ini dulunya dari Jakarta. Berliku-liku jalan yang saya laluin dalam mengembangkan usaha ini. Saya menggeluti usaha ini dari tahun 2012 di Medan. Waktu itu saya belajar dari Jakarta, saya berusaha untuk mengembangkannya di Medan. Saya jatuh bangun lah mengembangkan usaha ini. Saya sempat juga bekerja di Belawan sekitar 3 tahun untuk coba bangkit dari keterpurukan karena hutang kan. Pada akhirnya konsultasi sama istri, karena kerja juga resiko terlalu tinggi ke Belawan karena kena shift. Istri menyarankan udahlah fokus saja kita ke usaha ini. Ya dulunya sebelum usaha ini sebesar ini, dulunya saya hanya bermain-main dengan tripek lah, meja sablon kecil gitu, nyablon-nyablon di kamar. Kecil lah di kamar, sebelumnya pun alatnya nggak sebagus ini, nggak semodern inilah seperti yang dilihat sekarang nih yang terbaru. Perkembangannya juga nggak segencar ini orderan yang masuk. Dulu awalnya mulai ini itu saya pinjam uang di bank. Kan dulu berpikirnya kalau modal kan sulit kan, jadi kita solusinya pinjam lah sama bank kan. Kongsian kami untuk membangun usaha ini. Dulu berpikirnya sederhana sih, kalau minjam bayar sekian tuh ya gampang kali lah. Nggak ada. Kita kan udah tahu progresnya kayak mana. Mudahlah kita bayar. Ternyata di 6 bulan pertama itu cobaan masuk. Kok udah mulai susah nih bayar hutangnya nih. Tadinya gampang, kok sulit gitu. Apa nih masalah? Cuman saya itu belum menyadarin masalahnya apa kan. Sering berkembangnya waktu juga, selesai hutang, saya hutang lagi tuh. Mencoba lagi kegagalan yang pertama. Ternyata di hutang yang kedua juga sama juga, gagal. Kok bisa ini gagal, berpikirnya apa masalah nih? Saat itu kan, mungkin pasar lagi sepi atau apa. Nggak berpikir lah kalau ternyata hutang itu kan, riba itu diajab sama Allah itu tadi. Kita nggak berpikir sampai situ sih. Cuman berpikir hal-hal sederhana aja lah kalau utang tuh. Hal-hal biasa lah. Karena memang dari situlah cara dapatkan uang saat itu berpikirnya. Awal pertama kali tuh terlibat riba itulah semenjak pulang dari Jakarta. Kita mau ngembangin sablon, itulah solusi dari abang, dah pinjam aja lah ke bank. Berapa bang? 30 juta bisa lah cair itu dari surat-surat tanah mama tuh. Bulanannya bang sekian, udah ambil aja lah bang kalau gitu. Gampang ya itu kalau cuma sekian tuh. Gak ada masalah saat itu, cuma sekian. Ya udahlah, pinjam uang, kita sewa tempat, kita buka. 6 bulan pertama tuh, wah bagus lah. Prospeknya bagus, kawan-kawan juga bagus. Itulah selesai 6 bulan itulah baru
Wah, kok agak apa nih? Kok sepi order apa segala macam? Apa masalah nih ya? Saat itu belum ada nyadarin kalau, oh kok bisa kayak gini? Selesai utang pertama tuh masih di Langkat saat itu. Soalnya masih di Langkat di Kuala Gumit. Nah, dari yang utang kedua di bank tuh lebih sedikit sih 20-an juta. Coba lagi kan bangkit. Ternyata enggak juga di mau 20 juta itu pun juga gagal. Wah, berarti nih ada yang nggak beres nih. Kita coba perbaikin apa segala macam. Ternyata juga nggak bisa bangkit juga dengan udah 2 kali hutang nih, nggak bisa-bisa juga, mikir juga ya kan. Apa ini masalah? Nah, saat itu udahlah disaranin keluarga juga, cobalah cari kerja kalau yang usaha sepi. Udahlah kerjalah, ngelamar kerja di Belawan tuh kan. Jadi kontainer tuh diterima ternyata. Masuklah kerja sip-sipan. Nah, di saat itu juga karena aset udah habis semua, kerja juga butuh kendaraan, terlibat lagi riba, hutang lagi kendaraan sepeda motor tuh kan. Itulah kendaraan sepeda motor tuh hutang juga ternyata. Masih udah usaha tetap jalan, masih tetap lanjut. Nyablonnya tetap lanjut, kerja juga kan. Gampang ya itu bayar kereta kalau cuma nyari sekian aja sebulan. Dari 2 proyek itu selesainya masalah itu. Oh, ternyata enggak juga. Nyendat juga ini bayar, dapat gaji, dapat proyek juga. Bayar sepeda motor yang cuma sekian ya kok susah kali lah ini. Apa masalah ini? Sampai lupa kita sama itulah tadi, riba itu ternyata membuat kita lupa. Membuat kita lupa sama keluarga, sama orang tua, jarang pulang, jarang ingat, sibuk aja nyari, disibukkan kita tuh dengan nyari uang.